Café olé olé, mademoiselle, avec croissant chaud. C'est bon? Très bon. Merci, André. Dia. C'est toi, Pras? Oui. Ada kopi di dapur. Andre yang buat. Merci. Bonjour. Bonjour. Pasti mamamu. Bukan. Taruhan? D'accord. Kamu masih utang 5 franc. Halo? Baik, Mama. Apa? Wih. Bukan karena apa. Repot kalau Alin mondar-mandir. Oui, Mama? Oui, entendu. Lalu Alin harus bagaimana? Oui, d'accord. Alin secepatnya ke sana. Hah? Belum tahu. Nunggu waktu yang luang? Oui. Mama, Alin kan sudah janji. Iya, pokoknya Alin akan datang. Secepatnya. Oui, d'accord. Pras? Ya, Pras ada di sini. Ya, Tante. Benar. Saya akan bujuk dia. Baik, Tante. Baik. Kalau sudah selesai, Tante. Rencana pasti belum ada. Saya langsung pulang. Ya, Tante? Baik, baik. Saya akan berusaha bujuk dia. Ya, Tante. Ya, Tante. Ini. Halo, Mama? Alin, ini yang terakhir. Kamu jangan bikin malu. Kamu harus segera datang kemari. Nen, Alin. Mama tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Titik. Finish. Merde. Kamu pikir saya Marcel? Kau mirip Semar. Pap, kamu harus bicara dengan Arlini. Jangan Mama saja. Papa terlalu memanjakan Arlini. Ini jadinya. Kok aku? Papa tidak malu dengan keluarga Cardono. Mama sudah bicara. Papa sendiri sudah bicara. Ini harga diri. Ini janji. Papa sudah bilang, Arlini tidak bisa dibegitukan. Ini bukan zamanmu lagi. Ini bukan Indonesia, Mam. Nonsens. Papa sendiri dulu bilang bahwa Arlini perlu diindonesiakan. Ini saatnya. Iya. Saya benar-benar marah. Aku tahu. Merde.
Mereka pada gimana kan sih? Cinta memangnya bisa diatur seperti lalu lintas? Bilang saja terus terang sama mamamu. Saya bicara sama kamu, Monsieur Prasetyo. Coba pikirkan. Saya disuruh kawin sama kamu, lalu pulang ke Melayu, punya anak, sampai nenek-nenek, sampai tua. No mercy. Memang begitu kebanyakan. Bagaimana saya bisa hidup di antara orang-orang yang cara berpikirnya saya tidak pernah tahu? Kau belum mencobanya kan? Kamu judes juga. Indonesia saja saya kenal lewat buku, le film. Apa pendapatmu? Cela différence generation antara kau dan mamamu. Buang leksi sosiologimu. Selavi? Bilang saja kau serius dengan Andre. Bukan itu soalnya, bukan itu alasannya. Mama memaksa saya dan kamu kawin. Bilang saja sama mamamu bahwa kita tidak saling cinta. Pardon. Kamu sudah ketemu Andre? Sudah. Apa jawabnya? Orang bule punya satu cara dalam memandang cinta. Cinta lahir sendiri, tidak dipelajari. Kamu percaya? Belum kubuktikan benar tidaknya. Kamu sama anehnya sama Momo. Aku dan mamamu selalu rindu nasi. Jangan pamerkan pada saya. Kalau aku mencintaimu, lain persoalannya. Selalu berbelit-belit. Banyak tata cara, banyak alasan. Pong, itukah cara Indonesia? Sekedar menjaga perasaan orang. Meski harus pura-pura. Orang bule yang nulis bahwa orang timur selalu bersifat begitu. Aku kurang setuju. Itu karena kamu tidak lahir di sini. Besar di sini. Sekolah di sini, pacaran di sini. Kau sendiri Melayu. Kenapa kau pura-pura pacaran dengan aku? Bilang saja sama mamamu bahwa kau mencintai Andre dan akan kawin dengan dia. Saya tidak pernah berpikir akan kawin dengan Andre. Alor? Alor? Kawin bukan jaminan cinta akan lengket sepanjang zaman, no? Sudah kau bicarakan dengan Andre? Bukan urusannya. Saya tidak ingin menyeretnya dalam persoalan saya. Tapi Andre berhak tahu kan? Nggak ada gunanya. Dia pikir saya cerita tentang Cinderella. Itu lebih baik daripada kau cerita tentang Kardang, Unggaru. Mad! Itu pendapatku kalau kau ingin tahu. Merci, Monsieur Prasetyo. Saya tidak ingin mendengar pendapat kamu tentang Andre, tapi tentang Mama dan Papa. Terakhir aku makan dulu, baru aku jelaskan semua. No, Rutat. Saya ada janji sama Andre. Kamarnya kau pakai? No, kami akan ke Chamonix 2 hari. Kalau mamamu telepon? Bilang saja saya segera ke sana. Kalau nanya lainnya? Réponds ce que tu veux. À bientôt. A bientôt.
Oh, Hadijah masuk. Tidak mengganggu? No, Alin ada? ke Samunik. Bila dia balik? Besok. Ada sesuatu? Ah, tidak penting. Awak cuma mau tanya soal pribadi. Duduklah. Merci. Awak tadi dilamar Siang Pia. Ah, selamat ya. Tapi awak belum menjawabnya. Bingung. Encik mencintainya. Wih, Kenapa Encik mesti nanya sama Alin? Kalau Encik suka, dia pun suka. Kawinlah. awak sudah menduga. Encik pasti bilang begitu. Awi? Tapi awak belum puas kalau belum mendengar apa pendapat Alin. Persoalan kami banyak sama. Encik mau dirikan klub istri orang-orang Prancis. Ajak Alin. Dia pasti mau jadi member. Moi aussi, Aline. Je t'aime. Hadijah cari kamu. Katanya dia ingin tahu apa pendapatmu kalau dia kawin dengan Zong Pie. Nggak tahunya besok paginya dia langsung telepon. Katanya sudah kawin. Bulan madunya di Lyon. Kok tahu? Saya sudah dapat postcardnya. Tadi pagi. Hadijah teman baik saya. Dia berkorban banyak kalau kawin dengan Jean-Pierre. Kok begitu? Hadijah keturunan bangsawan di Selangor. Dia sudah dijodohkan dengan sepupunya. Pantesan dia bilang persoalannya mirip sekali dengan persoalan kamu. Saya tidak kehilangan gelar bangsawan. Alin, selama kau pergi mamamu sudah 4 kali telepon. Aku pikir lebih baik kau berterus terang saja. Saya tidak butuh nasihat. Terserah kamu. Aku bilang kau bulan depan ke Munchen. Merd! Sehari kemudian datang lagi. Mungkin mau pikir kau gak pesan tiket segala. Kamu pasti omong yang enggak-enggak. Mon Dieu. Aku cuma bilang seperti apa yang kau bilang. Gitu kan? Kalau kau jujur sejak mula tidak akan begini jadinya. Apa saranmu? Katanya kau tidak butuh nasihat. Bilang saja terus terang pada papamu dan mamamu bahwa kau mencintai Andre. Dan kenalkan Andre pada mereka.
Saya tidak pernah mengerti cara berpikir Mama. Memang kita tidak harus mengerti cara berpikir orang lain. Enak aja kamu ngomong. Katanya saya harus mempelajari alam berpikir timur. Kalau ingin tahu tentang bangsa saya, Tolong celanaku. baru kali ini Mama betul-betul mengatur saya. Naturlah, Ma. Kamangsa, apanya yang wajar? Saya berhak menentukan jalan hidup saya sendiri, no? Semua orang tua mengharapkan anaknya bahagia. Merd, Makanya pergi saja ke München. saya mesti ngomong apa? Bilang bahwa kau mencintai Andre. Walah. Kalau mamamu lihat kegiatanmu macam ini, pasti pendapatnya lain. Kau tidak disangka luntang-lantung di sini. Formidable, fantastik, luar biasa. Mau pameran? Kamu saja pulang kemari, bukan untuk bicara soal ini. Excuse-moi. Terus bagaimana? Pikiran Mama harus dirombak. Total. Tapi saya bukan Hadijah yang rela membuang keluarganya karena laki-laki yang mengawininya. Ya, Lor. Mewi, tapi saya menolak kawin dengan kamu, bukan karena saya akan kawin dengan Ande Dupont. Alin, tidak mudah menerangkan sikapmu pada mamamu. Saya akan mencobanya. Saling mencintai, Mama. Meskipun kalian sudah satu flat, Wih, kita satu flat hanya pengen ngirit. Cobalah Mama pikir seperti saya. nonsense. My God. Mama. Alin tahu ini berat. Tapi Alin harus bicara. Mama, Alin tidak pernah mencintai Pras. Pras juga. Kita cuma berteman. Karena laki-laki Prancis itu kan? Kamu pikir Mama tidak tahu? Siapa yang bilang? Mama tahu dari mana? Kamu tidak perlu tahu. Bong, Alin memang lebih mencintai Ande Dupont daripada Prasetyo. Alin tidak mungkin kawin dengan Pras. Dengar kata mamamu dulu, Alin. Kau sudah dewasa dan kau... Percuma, Pak. Alin berhak menentukan jalan hidup Alin sendiri, no? Nonsense. Bukan kamu. Tapi Mama yang berhak menentukan dengan siapa kamu harus kawin. Dan Mama perintahkan kamu kawin dengan Prastio. Ini bukan abad pertengahan, Mam. Dan bukan di Indonesia. Apa bedanya? Dimanapun kamu berada, kamu tetap anak Mama. Dan Mama ingin kamu pulang ke Indonesia. No. Mama tidak bisa menyuruh Alin begitu saja. Mama tidak ingin mendengar alasanmu lagi. Ikuti kemauan mamamu, Alin. Papa
Papa juga ingin Alin pulang ke Indonesia. Alin tidak mungkin pulang ke Indonesia. Harus. Mama tidak rasional. Itulah soalnya. Hidup tidak cukup dibekali rasio. Kau tahu apa? Karena kau dibesarkan di sini, dididik di sini, bicara bahasa sini. Kau anggap dirimu lebih rasional? Hah? Untuk apa kamu ngadu-ngadu sama Mama? Hah? Judas! Kamu yang bikin gara-gara hingga rencana saya hancur! Aku sudah bilang, aku tidak mengatakan apa-apa pada mamamu. Sejak dulu saya sudah curiga bahwa kamu adalah mata-mata Mama. Kau jangan salah sangka, Lin. Aku tidak pernah jadi mata-mata siapapun juga. Dibayar berapa kamu oleh Mama? Hah? Cukup besar ya? Hingga kamu tega menghancurkan orang yang mempercayaimu? Hak kamu untuk menuduhku. Tapi aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Merd! Kamu iri? Kamu iri karena saya tidak mencintai kamu? D'accord. Itu pendapatmu kan? Duduk. Buat apa saya duduk? Saya bilang duduk. Kamu ular kepala dua. Dengar! Mulai sekarang saya tidak mau tinggal bersama kamu lagi. Saya muak! Kamu yang pergi atau saya yang pergi dari sini? Kita bayar patungan ini, Flat. Siapa? Fu! Setong Dajang! Prang! Kamu pergi dari sini! Ah! Pras, Oui. saya minta maaf. Oui, merci. Saya bingung. Maksud saya tidak sungguh-sungguh menuduh kamu. Aku tahu. Kamu benar. Saya memang kecewa sama Mama dan Papa. Tapi saya tidak bisa marah sama mereka. Tapi saya juga tidak bisa menerima sikap mereka. Pras. Sudahlah. Sudahlah. Jangan dipikirkan lagi. Salut. À bientôt. Aline, tu es très jolie. Merci. Arlini, Mama? Mama segera menyusul kau kemari. Supaya kau jangan salah sangka terhadap Pras. Sebenarnya Andre yang menelpon Mama. Dia minta supaya Mama setuju. Kalian hidup bersama beberapa tahun. Dan kalau cocok, barulah kalian menikah. Tentu Mama menolak. Natuurlijk, Alin. Karena bukan begitu seharusnya. Mungkin orang di sini menganggap hal begituan lumrah saja.
Tapi kita kan orang timur. Untuk kita perkawinan adalah sesuatu yang sakral. Tapi Alin tidak keberatan, Mom. Nein, Alin. Mais j'aime Andre. Kau tidak cinta Prasetyo? Walau hanya sedikit? Oui. Peut-être un peu. Alin, kau tahu kenapa Mama memaksa kau kawin dengan Pras? Pourquoi? Mama lihat Pras bisa jadi suami yang setia. Apalagi ia seorang seniman yang punya masa depan yang cerah. Gugurkan saja. Begitu cara Anda menyelesaikan persoalan ketika saya nyatakan saya hamil. Aline, j'ai bien réfléchi. Il faut que tu avortes. Non, je ne veux pas voter. Pardon. Alangkah kejam. Dia tidak mau bertanggung jawab jika bayi ini saya lahirkan juga. Aline, sois raisonnable. Je ne veux pas avoir d'enfant. Mais moi je veux cet enfant. Bayi ini ada dalam rahim saya karena kami saling mencintai. Tapi apa arti cinta bagi Andre? Tidak. Saya tidak sudi menggugurkannya. Sehina-hinanya saya sebagai perempuan, saya tidak mau jadi pembunuh darah daging saya sendiri.
Puso. Salut. Puso di dia. Alin! Bangun. Kau harus bangun. Kau pengecut. Kalau mau mati jangan di sini. Kamu mesti tidak percaya. Saya hanya ingin membuat kopi. Tapi saya ngantuk. Saya pengen tidur. Saya lupa kompornya telah dibuka. Sungguh mati, Pras. Tutup mulutmu, jangan menyumpah. No. Saya tidak akan menutup mulut sebelum kamu percaya. Saya tidak bermaksud bunuh diri. Aku percaya. Bohong. Kamu tidak percaya. Aku percaya. Pras, Iya, apa lagi? Pras, Wi. Ayo katakan. saya... saya mengandung anak Andre. Apa? Apa? Cuma itu jalan yang terbaik. Kau kawin dengan aku dan pulang ke Indonesia. Kenapa saya harus kawin hanya pulang ke Indonesia? Apa kau ingin anakmu disebut haram? Saya tidak keberatan. Aku keberatan. Sanak saudaramu, orang tuamu, semua keberatan. Kenapa kamu kerjakan semua ini, Pras? Kamu sudah banyak menolong saya. Kasihan. Karena sedikit banyak aku tahu alasanmu berbuat ini semua. Kalau kau ingin berontak terhadap orang tuamu, berontaklah. Tapi jangan hancurkan harga diri mereka. Kita tidak saling mencintai. Untuk apa kita kawin? Setelah anakmu lahir, aku akan menceraikanmu. Tidak perlu. Asal kita bebas, berbuat suka hati kita. Seperti sekarang? Widakor. Kita tidak boleh mencampuri urusan masing-masing. Perkawinan kita cuma di atas kertas.
Perlu saya bantu? Susu untuk bayi. Sebentar ya, Pak. Terima kasih. Agak hangat. Ya. Dalam beberapa saat lagi, kita akan mendarat di lapangan udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Diharap para penumpang mengenakan sabuk pengaman dan berhenti merokok setelah tanda dilarang merokok dinyalakan. Perhatian, perhatian. Pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA897 dari Amsterdam, Paris, dan Singapura telah mendarat. Terima kasih. Your attention please. Announcing the arrival of Garuda Indonesia, flight number GA897 from Amsterdam, Paris, Abu Dhabi, Singapore. Thank you. Cakep ya, coba Mbak gendong sebentar ya. Derek Bude ya. Sama Bude, ayo. Coba sini. Ayo sini sama papa sini. Yup. Heran, bapak ibune Jawa kok anaknya bule? Barangkali anak pungut, Mbak Yu. Siapa tahu hasil inseminasi Bude. Apa anggapmu prasetyo kowe mandul? Coba itu. Pras, golek ilmu ning Eropa hasilnya kaya ngono.
Selamat ya. Terima kasih. Selamat, Bos. Anak bule kok pintar tari topeng ya? Ya anaknya Bapak Setio, tapi kok bule? Dia anak pungut dari keluarga Prasetyo. Bapak ibunya Jawa. Masa iya? Iya. Mama kok nggak datang sih ke perayaan 17 Agustus tadi? Semua orang datang, penuh, berjubel. Mama capek, mama ngantuk. Mama nggak punya rasa kebangsaan. Dimas, jangan ngajari mama ya. Kecil-kecil sudah pintar ngomong. Dimas kan menari, seharusnya kan mama nonton. Mama bilang mama ngantuk. Buktinya mama belum tidur. Ada rancangan yang harus mama selesaikan. Mama selalu punya alasan, sibuk terus nggak ada waktu untuk... Dimas, siapa yang ngajari kamu ngomong begitu, hah? Siapa? Ayo bilang. Alin, sabar. Mestinya tadi mama datang dan dengar Dimas istoraki anak-anak. Topeng bule, topeng bule. Padahal Dimas sudah menari bagus-bagusnya ya, Pak. Ya. Kenapa Dimas jadi bule begini sih, Ma? Kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Kenapa, Ma? Dimas, Ma? jangan bikin mama sedih. Ayo. Hari bego, hari dulu. Sudah, Dimas. Jangan sembarang ngatain orang. Emang hari bego kok, Pak? Goblok. Pak, lapar nih. Kita makan di restoran yuk. Bosan makan masakan di rumah. Kita jemput mama dulu ya. Nggak usah deh. Paling juga lagi sibuk. Sibuk terus. Kita coba, siapa tahu. Terserah apa-apa deh. Kalau nggak kapok juga. Dimas tunggu di mobil aja. Ayo Dimas, turun. Nanti nunggu lama lagi. Belum diganti-ganti juga tuh papa nama. Biar saja. Raden Mas Suryo Hadi kan nama Eyang. Pantas untuk mamamu. Arlini Prasetyo kan lebih bagus. Ya. Ada apa nih? Mau jemput mama makan siang. Oh, boleh. Sebentar ya. Tuh kan. Ada telepon, Bu. Oh ya, tolong teruskan. Ya. Pak. Sebentarnya mama kayak begini ini nih. Sabar Dimas. Keburu nggak lapar lagi nih. Baik. Saya tunggu. Désolé, Pras. Je ne peux pas vous accompagner. On vient de me téléphoner. Raconte Dimas. Dimas? Dimas!
Pacaran memang begitu. Ada angetnya, ada dinginnya. Tapi Indra keterlaluan, Mas. Kenapa? Saya seperti ngadepin anak kecil. Sabar saja. 5-10 kali memang boleh. Tapi ini terus-terusan bikin sebel. Gak pernah dewasa. Itulah cinta. Terlalu banyak tuntutannya, Mas. Cemburunya gede. Karena kau cantik. Separuh saja kayak Mas Pras. Saya nggak mikir-mikir lagi. Lama-lama aku bisa tergoda nih. Itu yang saya harapkan. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Perkenalkan dulu, saya Santiara. Oh, Nana, tolong layani Dik Santiara sebentar. Silakan. Oh, sebentar. Saya adalah asisten Mas Prasetyo. Awi, sejak kapan Dik Santiara menjadi asisten suami saya? Oh, baru seminggu yang lalu. Begini, Mbak. Mas Prasetyo menganjurkan saya kemari untuk mohon bantuan Mbak mendesain kostum tari yang akan kami pentaskan di balai sidang nanti. Bila Mbak tak keberatan? Tentu. Pementasan ini merupakan ujian bagi saya. Sejak dari Jogja saya memang berminat untuk menimba ilmu dari Mas Prasetyo. Mudah-mudahan saya berhasil memperoleh simpatinya. Nah, apa yang dapat saya bantu agar adik berhasil mendapatkan simpatinya? Saya bawa sketsa dari kostum aslinya. Saya kenal betul selera Prasetyo, suami saya, dalam hal warna dan kostum. Saya ingin Mbak Arlini memberikan sentuhan modern dalam hal, ya, warna dan kostumnya. Itu soal gampang. Nita, tolong ambilkan contoh-contoh bahan dan warna untuk kostum tari. Baik, Bu. Selengkapnya. Ya, Bu. Terima kasih, Mbak Arlini. Mengapa harus berpura-pura tak tahu apa yang terjadi dalam diri kita? Kau takut? Biarkan perasaanmu yang bicara. Saya mencintaimu dan kau tahu hal ini. Jangan mempersulit diri. Kau telah mengenal saya, membuka diri saya, dan saya merasa bahagia. Mengapa sekarang kau tarik dirimu lagi? Aku tidak ingin membuatmu kecewa. Jangan terlalu memikirkan orang lain. Terlalu mudah untuk mencintaimu. Saya menyadari dan bisa mendudukan diri saya. Saya rela. Aku bukan laki-laki seperti yang kau harapkan. Saya tak peduli, karena saya mencintaimu. Saya sanggup berbuat apapun untuk bisa mencintaimu.
mengajak menjemputmu. Kami kesepian di rumah. Mana dia? Itu dia. Sejak sore dia merengek-rengek terus minta menjemputmu. Ayo Alin, kita pulang. Pulang? Biarkan saya tinggal di sini malam ini. Saya harus menyelesaikan sebuah pesanan istimewa. Kau bisa kerjakan besok. Kasihan Dimas. Tidak. Saya lakukan ini demi untukmu. Untukku? Aku tidak mengerti. Santiara, kamu yang menyuruhnya datang ke sini kan? Spesial lihat? Spesial kenal? Oh, Santiara. Tapi itu tidak perlu buru-buru kau kerjakan. Saya ingin menghadiahkan sesuatu yang terbaik untuk kebahagiaan kamu berdua. Kau bicara tentang apa sebenarnya, Alin? Santiara, muda dan cantik, lembut dan suci. Santiara asistenku, cuma itu. Kamu jangan terlalu naif, Pras. Buka mata kamu lebar-lebar. Apalah saya dibanding dengan Santiara. Saya tahu diri, Pras. Saya tahu diri. Tidak perlu memamerkan gadismu itu ke hadapan saya. Hanya untuk mempertajam jurang perbedaan antara dia dan saya. Tinggalkan saya. Alin. Tinggalkan saya. Itu tuh si bule. Oh, si topeng bule. Tolong pegangin, Dan. Biar gua ajar juga tuh anak. Udah deh, Dimas, jangan diladeni. Dia kan jaga pelai tuh. Ah, gua nggak takut. Lo kan suka ngaku-ngaku diri lo Gatot Kaca. Coba sini maju. Iya, memang. Urat gua dari kawat, tulang gua dari besi. Sini lo maju. Coba sini, gua jajak. Boleh. Aduh. Aduh. Di sini lo jangan disamain di panggung, tahu? Aduh. Di panggung lo boleh pasang aksi. Aduh. Di sini lo babak belur. Aduh. Aduh. Ayo bangun. Jangan berani-berani lagi ngalahin layangan gua, tahu? Dasar Belanda lo, mau sosokan di tanah air gua. Pulang sono ke negeri lo. Awas tuh, lain kali gua balas. Ada apa, Dimas? Kenapa mukamu babak belur begitu? Dimas sebetulnya anak siapa? Loh, ya anak papa, anak mama. Tapi Dimas tidak seperti papa, tidak seperti mama, tidak seperti anak-anak yang lain. Dimas, berapa kali papa bilang?
Dimas lahir di Paris. Waktu itu musim salju. Bosan. Papa bohong. Papa bohong. Dimas, Bohong. Dimas, ayo buka pintunya. Dimas. Ya. Aduh. Belum makan, Pras? Belum. Kasihkan ngetik. Dimas mana? Sudah tidur sejak sore. Hmm. Kecapean main layangan barangkali. Kelihatannya dia habis berkelahi. Berkelahi? Luka-luka? Memar sedikit. Dia tidak mau diganggu. Kamarnya dikunci. Pras? Lihat. Kenapa tertawa? Lucu. Hebat anak itu. Idenya cemerlang. Imajinasinya kuat sekali. Tadi pagi saya melihatnya masih berwarna. Hebat anak itu menyelinap. Aku kira dia tidur nyenyak di kamarnya. Berhentilah tertawa, Pras. Kau anggap kejadian ini lucu? Selama ini aku yang menganggap serius persoalan yang ada di seputar Dimas. Tapi kejadian ini memang lucu. Makanya aku tertawa. Biarkan saja begitu. Dimas punya hak untuk menyalurkan perasaan kecewanya dengan cara yang positif. Masa kayak begini kamu bilang positif? Suatu waktu dia akan mencat pula rambutnya, bahkan mengundulinya. Kalau itu sampai terjadi, berarti kita telah gagal menanamkan kepercayaan diri padanya. Tadi dia pecahkan cermin dan vas bunga. Mon Dieu, vas bunga? Cermin? Ini suatu gejala yang cukup ekstrim, Alin. Patut menyadarkan kita untuk lebih memperhatikannya. Mais c'est trop, c'est faux. Dimas, buka pintunya. Ayo buka. Kamu selalu membela Dimas. Kamu selalu membiarkan dia berbuat apa saja. Dimas sudah kelewat batas. Dia jadi destruktif. Dan kamu menimpakan kesalahan itu kepada saya. Karena kurang waktu, kurang perhatian, kurang komunikasi. Kurang apa lagi? Aku tidak bilang begitu. Omong kosong. Sikapmu, matamu berkata lain. Kamu menuduh saya. Jangan campur adukan masalah Dimas dengan masalah kita. Kalau saya mau mencampurkan, kamu apa? Artinya kau tidak bijaksana. Sejak dulu saya kurang bijaksana. Memang. Kalau kebijaksanaan itu kamu samakan dengan tenggang rasa, emosi timur, yang selalu kamu agung-agungkan itu. Dakor. Sekarang maumu apa? Serahkan Dimas pada saya. Sepenuhnya. Kamu jangan ikut campur lagi. Kamu bebas berbuat apa saja. Dengan siapa saja. Tapi tinggalkan Dimas, ia anak saya. Apa yang ingin kamu buktikan? Untuk
Untuk apa kita pertahankan perkawinan yang konyol ini? Untuk apa kita saling menyiksa diri? Saling menyakiti? Kita pisah secara resmi. Demi Dimas. Demi semuanya. Jadi itu kemauanmu? Ya. Saya tidak tahan lagi untuk berpura-pura. Menipu diri sendiri. Menipu orang lain dengan perkawinan laknat yang kita jalani selama ini. Berhentilah dengan ocehanmu yang tidak karuan. Kalau itu harus terjadi, lebih baik sekarang tinggalkan kami, Pras. Biarlah kami hidup hanya berdua. Beri kami kesempatan untuk hidup tanpa kamu. Baik. Aku pergi jika itu kau kehendaki. Mudah-mudahan dengan kepergianku ini bisa membuat kau lebih dekat dengan Dimas. Kelihatannya kehadiranku di sini tidak ada gunanya. Barangkali aku keliru. Justru kau terganggu dengan adanya aku. Kita seperti orang asing satu sama lain. Bapak Pras, udah siang nih. Berangkat yuk. Papa. Dimas, kesini kamu. Iya, Mama. Kamu yang memecahkan cermin itu. Kenapa? Dan untuk apa? Jawab, Dimas. Jangan cuma diam. Dan potret ini, kenapa kamu rubah warnanya? Jawab. Kamu kan tidak bisu. Papa Pras! Papa! Diam. Dia tidak ada dan dia sudah pergi. Lihat. Sekarang yang tinggal cuma kamu dan Mama. Papa Pras! Papa! Berhentilah bermimpi, Dimas. Dia bukan milik kita. Dari dulu seharusnya kita hidup berdua. Tidak ada orang lain di antara kita. Kita telah melakukan suatu kebodohan yang lebih menyakitkan. Pada akhirnya semua orang akan pergi meninggalkan kita. Kamu dengar? Kamu mengerti? Sebab itu, perhatikan baik-baik. Tatap wajah kita masing-masing. Agar Mama tahu siapa diri Mama. Dan kamu tahu siapa diri kamu. Papa Pras! Kamu jangan panggil-panggil dia lagi. Sekarang berangkat ke sekolah diantar Pak Kardi. Susu, duduk. Ya, bagus. Ya. Ya, bagus. Baumu ya, Riz. Jarinya yang lentik. Risik. Putar kanan. Bahumu. Ya. Ya. Coba kamu lumak sono. Ini kurang ya, No? Kurang patah. Harus lentik. Juga bahumu. Pusik berhenti. Ya, bagus. Sekarang kita istirahat dulu. Nanti kita mulai lagi dari awal ya. Loh, Dimas, bajunya kok basah kuyup begini?
Dimas jalan kaki dari sekolah. Nggak dijemput papa? Papa di mana sih, Mbak? Mbak Santi, Dimas nih nyari papanya. Kemana sih, Mas Pras? Tadi katanya mau ke Wisma. Tiduran, pusing. Yuk, Mbak Santi antarkan. Masuk. Tidak dikunci. Yuk. Oh, Papa. Terima kasih, Santi. Mm-mm. Kenapa ke sini? Mama pasti kebingungan cari kamu. Papa antar pulang. Ke rumah atau kantor Mama? Dimas nggak mau pulang. Dimas mau di sini saja sama Papa. Dimas, tidak boleh begitu ya. Kenapa Papa pergi dari rumah? Papa cuma nginep beberapa hari di sini. Cari ilham. Papa bertengkar ya sama Mama. Karena Dimas mau membacakan cermin dan vas bunga. Bukan soal itu kok. Orang benci pasti ada alasannya. Mungkin mereka menganggap Dimas nakal. Mereka tidak benci kok sama Dimas. Tidak, Pak. Mereka benci Dimas karena Dimas rambutnya pirang. Tidak seperti Papa, tidak seperti Mama, tidak seperti mereka. Enggak. Sungguh, Pak. Tatang, Simon, Hari, semuanya benci Dimas. Karena Dimas tidak seperti mereka. Oh, Dimas tidak seperti mereka sih, Pak? Tidak seperti Papa, tidak seperti Mama. Orang itu kan sendiri-sendiri dong. Ada yang hidungnya seperti betet, ada yang berbulu, terus ada yang berjenggot, ada yang krempeng, ada yang tinggi. Kebetulan saja Dimas rambutnya pirang. Papa, apakah benar-benar Dimas anak Papa dan Mama? Tentu dong. Kok Dimas nanya itu sih? Sebab mereka bilang tidak mungkin. Mereka bilang Dimas bukan orang Indonesia. Mereka tidak tahu. Mereka coba bercanda. Hop. 1. Buka. 1. Buka. 2. Buka. 3. Hop. Hop. Tutup. Kau terus ke sana. Kau lihat Dimas, rendah atau tingginya tubuh tidak punya pengaruh dalam menari. Seorang penari yang baik, kalau dia bisa menari dengan seluruh tubuh dan hatinya, begitu juga dengan kau. Orang Indonesia atau bukan orang Indonesia tidak ditentukan dari rambut, tapi di sini nih. Mereka bilang Dimas bukan anak Papa dan bukan anak Mama. Dimas percaya sama Papa kan? Ayo jawab dengan jujur. Dimas tidak tahu, Pak. Dimas... Orang tua bukan hanya yang melahirkan kau, Dimas. Orang tua adalah yang memberi makan. Membawanya ke dokter kalau Dimas sakit. Menciumnya, memeluknya dengan penuh kasih sayang. Merasakan sakit kalau Dimas sakit. Dan juga merasa sedih kalau Dimas sedih. Rasa gembira kalau Dimas senang. Orang tua adalah yang mencintai dan dicintai oleh Dimas. Papa cinta Dimas. Tentu, Mama dan Papa sangat mencintai Dimas. Dimas juga. Dimas cinta Papa dan cinta Mama. Kau minum
Une bruit dans ma tête, la nostalgie me répète. Tadi kamu dijemput Pak Kardi. Sekarang dia mencari kamu kemana-mana. Bikin susah orang aja. Gue pergi dulu ya. Pa, Papa. Attends, Pras. Ma, Maman. Encore une fois, je te demande de respecter ta promesse. Alors que je t'enseigne. Ma réponse est la même. Informe Dimas, hein, qu'il n'est pas ton fils, afin qu'il ne te rejette pas. Dis-lui toi-même. Ma, buka, Ma. Mama. Buka, Dimas. Ayo buka pintunya, Dimas. Dimas. D'accord. Pokoknya Dimas harus mengulangnya lagi. Dan dengan tulisan tangan. Tidak boleh pakai karbon atau fotokopi. Dan besok harus selesai. Kamu dengar Mama, Dimas? Dimas pasti kesini lagi. Dia tidak ada di sini. Jangan bohong. Dia lompat jendela dan kabur. Kemana lagi kau bukan kesini? Alin, dia... Maaf Mbak Arlini, Mas Pras saya pulang dulu. Sudah malam, Santi. Biar aku antarkan. Terima kasih Mas, saya dijemput Kak Indra. Ya. Dimas harus diberi pengertian sekarang. Suatu waktu dia akan kehilangan kamu. Ayo kita cari Dimas sampai ketemu. Di tengah pergulatan hidup yang keras, kebaikan menjadi asing dan dicurigai. Ayo. Apa mungkin Dimas ada di sini, Pras? Kau pikir dia punya uang untuk menginap di hotel? Keterlaluan kalau dia sampai hati membuang dirinya kemari. Sekarang ini, Dimas kurang lebih sama seperti mereka. Merasa tidak punya rumah, tidak punya cinta. Sabar ya, Nak. Sabar. Pras, kita sudah sampai di ujung stasiun. Apa kita harus cari terus? Kita akan cari terus sampai ke ujung dunia. Tidak peduli gelap, tidak peduli hujan. Jangan-jangan aku tahu anak itu cukup cerdik. Ayo. Itu dia. Anak bandel. Enak-enakan saja kau tidur di sini ya. Enak-enakan kamu bilang. Dia kedinginan begini. Dimas?
Bangun sayang. Papa jangan pergi. Papa jangan tinggalkan Dimas. Dimas, Dimas, ini Papa. Ayo, bangun. Nggak mau. Nggak mau. Dimas, bangun dulu. Buka matamu. Lihat nih, ada Papa, ada Mama. Ayo bangun. Papa. Ayo pulang. Yuk. Papa nggak nginep sini lagi? Enggak. Papa capek. Papa mau pulang mandi dan tidur sama Dimas. Yuk. Anakku Gatot Koco, hari ini Bapak menugaskan kamu untuk memberantas kekacauan di Pringgodani. Penyelundupan, perampokan, tabrak lari dan korupsi harus diberantas habis. Baik Paduka Ramanda, hamba terima tugas ini meskipun tanpa gaji. Asalkan jangan lupa, Ibunda menyediakan sayur lodeh dan tempe goreng selesai Nanda bertugas nanti. Jangan khawatir. Ibumu ahli masak. Udah apa? Jangan cerita Gatot Kaca melulu. Kenapa? Biasanya kau paling suka. Enggak, Pak. Sekarang udah nggak suka lagi. Cerita Hanoman aja. Papa bilang kan, Hanoman bule seperti Dimas. Iya. Padahal ibunya, Dewi Anjani, cantik. Kulitnya biasa. Seperti Mama. Bapaknya? Bapaknya Batara Guru, sawo mateng, dan ganteng seperti Papa Pras. Papa. Yang penting, Batara Guru itu orangnya baik nggak, Pak? Oh, baik sekali. Dia kan dewa. Dan kerjanya menolong orang dengan penuh kasih sayang. Kalau begitu, cocok deh Papa Pras jadi Batara Guru. Jangan ngeledek. Ibu bapaknya Indonesia. Kulit mereka sawo mateng. Kok Hanoman bisa jadi bule, Pak? Itulah keistimewaannya Hanoman. Dia tidak kecil hati, meskipun kulitnya berbeda dengan kulit kedua orang tua, sanak saudaranya, dan teman-temannya. Dia sadar sudah ditakdirkan begitu, Dimas. Pikirannya dipusatkan untuk menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Jadilah ia pahlawan yang berhasil menumpas angkara murka. Kalau tidak ada Hanoman, Dimas, belum tentu Sri Rama menang lawan Rahwana. Kalau begitu, Dimas mau jadi Hanoman aja deh, Pak. Ajari Dimas tari Hanoman dong, Pak. Boleh. Ayo. Ayo. Siap. Hop. Aduh. Aduh, geli dong. Aduh. Terus. Kanan, kiri, ya. Tuh, 2 kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Iya. Hanoman datang. Jongkok kamu. Terlambat. Santi, kau teruskan latihannya. Aku pergi sebentar, jemput Dimas. Baik, Mas. Balik lagi nggak, Mas? Pasti. Maaf, terburu-buru. Mata lu buta. Nggak kena kan? Sialan. Kalau kena, gua mampus lu kabur.
Papa terlambat. Kasihkan latihan. Mau manggung lagi apa? Ya, pagelaran Hanoman Duta. Dimas jadi Hanoman cilik ya, Pak? Hanoman cilik. Usul yang baik tuh. Asik. Perhatian, perhatian. Pesawat udara Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA897 dari Amsterdam, Paris, Abu Dhabi, Singapura telah mendarat. Aline. Andre? Teh babi? Eh oui, je suis barbu. Aline, je sais que tu n'as pas avorté. Et notre enfant doit déjà être grand maintenant. Oui, il a déjà 8 ans. Et il est très intelligent. Tu sais, je regrette maintenant de t'avoir demandé d'avorter. Je me suis senti coupable durant 8 ans. Peu importe. Le passé, c'est le passé. Non, Aline. Je voudrais que tu reviennes avec moi à Paris avec notre enfant. Mais je suis déjà mariée, André. De plus, cet enfant aime beaucoup mon mari, Prasetyo. Il me semble difficile de lui demander de partir. Tu ne m'aimes plus, Aline? Depuis 8 ans, je n'arrête pas de penser à toi et à l'enfant. Divorce et viens avec moi. Je ne sais pas. Je ne sais plus. En 8 ans, on vieillit. Aline, ma chérie, je t'en supplie, fais quelque chose. Bon, André. J'essaierai d'en parler avec mon mari. Et avec notre enfant. Bien. Merci. Comment ça va? Hah? Apaan? Comment t'appelles-tu? Lu ngomong apa sih? Gua nggak ngerti. Lu ngomong Sunda ya? Om Andre tanya apa kabar. Siapa nama kamu? Ayo. Oh, bilang ke dari tadi. Nama gue Dimas Adi Wicaksono Prasetyo Kardono. Dalam keadaan baik-baik. Bagaimana pula kabar kamu? Apa bisa dikopi ganti? Nah, bingung deh lo. Makanya jangan ngomong sembarangan. Dimas, jangan kurang ajar. Habis dia nggak ngerti, gue juga bingung deh mah. Katanya mau antar Dimas ke tim. Dimas mau latihan hari nih, nanti papa nunggu. Sebentar, Dimas. Dimas diantar Pak Kardi aja deh mah. Ya, 1, 2, 3. Tak. Ya. Posisinya. Dimas yang betul, Dimas. Ya, putar. Masuk. Ya. Masuk, putar. Ya. Masuk, Ya. Tak. Ya. Pelan-pelan ya. Semuanya. Maju, tak. Ya, lari semuanya. Tak. Oke. Ayo, sini. Pak, tadi sore Dimas diajak Mama menemui temannya, namanya Om Andre. Bule deh, Pak. Mukanya juga kayak Dimas. Kenapa ya? Kok bisa sama? Kebenaran aja tuh. Kalau dia sih bule beneran. Kalau Dimas kan Hanoman. Oh iya ya. Dimas? Gak mau. Dimas? Gak mau.
sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi. Terima kasih. Kamu berdua juga boleh pulang. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Andre menginginkan saya kembali kepadanya. Pulang ke Paris membawa Dimas. Saya ingin memberikan Dimas ayah yang sebenarnya. Ayah yang telah mengukir dia di dalam rahim saya. Tapi mereka seperti orang asing satu sama lain. Bagaimana pula dengan Pras? Dia telah mendidik dan membesarkan Dimas sejak bayi. Jiwa mereka telah menyatu. Tegakah saya memisahkan keduanya? Dimas, kita ke tempat Om Andre dulu ya. Loh, Mama gimana sih? Katanya mau antar Dimas ke tim. Malam ini Dimas harus menari. Papa nunggu Dimas. Mama tahu. Nanti Mama antarkan. Kita cuma sebentar kok di tempat Om Andre. Loh, mau ngapain kita di sana? Nanti Dimas terlambat. Om Andre nunggu kita. Dia mau pulang ke Paris. Mama harus beri keputusan sekarang. Keputusan? Keputusan apaan? Om Andre mengajak kita jalan-jalan ke Paris. Kamu mau ikut? Ngapain ikut? Nggak mau. Taxi, please. Taxi. Andre melamar saya dan mengajak saya ke Paris. Maksud saya akan pergi bersama Dimas. Saya kira ini jalan yang terbaik bagi kita. Perkawinan kita tidak bisa dipertahankan lagi. Kita mencoba untuk membuktikan sesuatu yang sia-sia. Kapan berangkat? Bulan depan. Saya minta maaf. Kamu sangat baik. Saya telah mencoba untuk menyesuaikan diri dengan cara berpikirmu, sikapmu. Lupakanlah. Kita telah sama-sama mencoba. Tidak ada yang perlu ditangisi.
Harlini yang aku kenal tidak pernah menangis. Biar aku yang bicara dengan Dimas. Terima kasih, Pras. Pras! Kamu tidur di mana? Wisma sini. Dimas tak mau pergi. Karena Dimas ingin Papa Pras yang menjadi Papa Dimas. Aku tetap jadi papamu. Aku selamanya jadi papamu. Mengapa Papa ingin Dimas ikut Om Andre? Dimas tak ingin pisah dengan Papa Pras. Kau lihat, Dimas. Pasir ini berpisah dengan pasir yang ada di tangan Papa. Tapi dia jatuh, lalu bertemu dengan pasir lainnya. Juga kalau Papa lempar begini. Air, gelombang, angin, semuanya sama. Bertemu untuk berpisah. Dan berpisah untuk bertemu lagi. Seperti mega. Seperti alam yang ada di sekitar kita. Dimas mencintai Papa Pras. Papa Pras juga mencintai Dimas. Papa Pras juga tidak ingin berpisah dengan Dimas. Tapi Papa Pras harus berpisah dengan Dimas. Karena Papa ingin bertemu lagi dengan Dimas. Dimas ngerti nggak maksud Papa? Papa tidak ingin anak Papa menangis. Laki-laki pantang mengeluarkan air mata. Selamat tinggal, Ma. Sampai ketemu lagi. Yuk. Have a nice trip. Anak laki pantang mengeluarkan air mata. Oke? Okay, next please. Next, please. Yes, please. Perhatian, perhatian. Para Voilà. penumpang pesawat Garuda Tout est prêt. Indonesia dengan nomor Allons dans la salle penerbangan d'attente. GA896, jurusan Singapura, Bombay, Merci. Paris, Amsterdam. Adieu. Dipersilakan Bon masuk ke voyage. ruang tunggu nomor 4. Terima kasih. Your attention please. Passengers of Garuda Indonesia, flight number GA896, leaving for Singapore, Bombay, Paris, Amsterdam, please proceed to boarding lounge Ayo, number Dimas. 4. Thank you. Dimas? Papa.
tidak jadi berangkat? Diundur? Andre? Kamu memang bajingan, Prat. Kurang ajar. Tengik. Ampun. Lagi-lagi tidak tahu diri kamu, Pras. Kamu selalu menyakiti hati saya. Kamu selalu menghina saya. Kamu selalu menyebalkan. Bertahun-tahun saya menunggu kamu. Kamu malah pacaran dengan Santi. Kurang ajar. Kau tahu apa tentang Santi? Apa kau pikir aku tidak mencintaimu sejak dulu? Bohong. Kamu hanya ingin merendahkan saya, menyakiti saya, menghina saya. Sana pergi dengan Santi. Santi ikut suaminya kemarin. Aku yang antar. Kamu lebih berat memperhatikan Santi daripada memperhatikan saya. Kamu memang kurang ajar, Pras. Dan perlu dihajar.